Malaysia deh ya, kalau ke Malaysia. Nah, ini lebih dulu dan bahkan lebih lama. Kenapa saya bilang lebih lama? Karena Malaysia ternyata sudah memulai program makan gratis di negaranya ini dari tahun 1979, teman-teman. Jadi udah sekitar berapa tuh? 45 tahun yang lalu lah ya, kurang lebih jauh banget usianya. Nah, jauh lagi dari dulu lagi Malaysia telah mengadakan program makan bergizi gratis untuk siswa-siswa di Malaysia. Tahun berapa kira-kira? Ternyata mulai dari tahun 1970-an. Wow. Indonesia pada tahun itu ngapain ya? Ya tidak heran ya kalau survei mengatakan bahwa SDM di Malaysia lebih unggul daripada SDM di Indonesia. Bahkan juga ada survei yang mengatakan bahwa IQ rata-rata orang Malaysia lebih tinggi daripada IQ rata-rata orang Indonesia. Ya karena Malaysia pemerintahnya memikirkan gizi anak-anak Malaysia itu sejak dulu gitu ya. Maka hasilnya adalah sekarang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Indonesia telah memulai per tahun 2025 makan bergizi gratis untuk seluruh pelajar, untuk seluruh siswa di Indonesia. Mulai dari TK sampai dengan TK atau SD ya. Intinya sampai dengan SMA, sekolah menengah atas. Dan ternyata jika Indonesia baru memulai per tahun 2025, ternyata Malaysia lebih dulu, bahkan lebih jauh lagi dari dulu lagi Malaysia telah mengadakan program makan bergizi gratis untuk siswa-siswa di Malaysia. Tahun berapa kira-kira? Ternyata mulai dari tahun 1970-an. Wow. Indonesia pada tahun itu ngapain ya? Malaysia pada tahun 70-an sudah memikirkan gizi untuk para siswa di sana. Sementara Indonesia baru memulai per tahun 2025. Hebat ya. Hebat ya Malaysia, tapi sudah memikirkan gizi untuk siswa, untuk anak-anak Malaysia sejak tahun 70-an. Sementara Indonesia baru memulai per tahun 2025. Maka tidak heran kalau SDM Malaysia itu lebih unggul daripada Indonesia. Karena dari sini saja sudah jelas gizi mereka itu dipikirkan di Malaysia itu sudah dipikirkan sejak dulu lagi berpuluh-puluh tahun. Ya, 45 tahun yang lalu. Kalau tidak salah ya. Ya tidak heran ya kalau survei mengatakan bahwa SDM di Malaysia lebih unggul daripada SDM di Indonesia. Bahkan juga ada survei yang mengatakan bahwa IQ rata-rata orang Malaysia lebih tinggi daripada IQ rata-rata orang Indonesia. Ya karena Malaysia pemerintahnya memikirkan gizi anak-anak Malaysia itu sejak dulu gitu ya. Maka hasilnya adalah sekarang. SDM-nya lebih unggul daripada Indonesia. Gizi ini kan yang paling penting untuk membantu kecerdasan gitu ya. Membantu daya pikir siswa-siswa. Dan ya kita nampak sendiri akhirnya hasilnya seperti apa. Survei-survei yang mengatakan bahwa SDM Malaysia lebih unggul daripada Indonesia. IQ rata-rata Malaysia lebih tinggi daripada IQ rata-rata orang Indonesia. Itu survei yang mengatakan, bukan saya ya. Tapi biasanya saya yang dibully seperti di konten-konten sebelumnya. Tapi it's okay ya. It's okay. Selama saya menyampaikan fakta, sekalipun saya dibully ya, saya tidak apa-apa. Kecuali saya menyampaikan hoax dan tidak berdasar. Gitu ya. Oke. Seperti apa sih program makan gratis implementasinya ya di Indonesia dan di Malaysia serta di beberapa negara-negara Asia lainnya yang dekat-dekat dengan Indonesia seperti Singapura dan lain-lainnya yang tentu lagi adalah Malaysia. Seperti apa ya? Oke, kita tonton saja videonya.
Oh iya, video yang akan kita tonton bersama-sama ini adalah video di masa-masa kampanye kemarin ya. Ini tahun 2024, masa-masa kampanye pemilihan presiden. Ya, seperti apa perbedaan dan anggarannya seperti apa gitu ya. Mekanismenya makan gratis ini di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Oke, mari kita tonton bersama-sama. Makan siang gratis menjadi program unggulan pasangan Prabowo Gibran rencananya akan mulai diimplementasikan pada 2025. Pembahasan agar anggaran program ini masuk dalam proses penganggaran 2025 juga sudah dibahas pemerintahan Joko Widodo beserta Menteri Kabinetnya. Adapun besaran anggarannya dirancang Rp15.000 per anak atau per porsi di seluruh Indonesia. Nah, ternyata program makan gratis untuk anak-anak ini lebih dulu diterapkan oleh sejumlah negara, termasuk negara-negara di kawasan Asia. Bahkan beberapa negara tetangga kita ya sudah lebih dulu menerapkannya. Kita intip negara-negara mana saja yang paling tidak dekat dengan kita yang sudah menerapkan program yang sama, program makan gratis negara tetangga Asia ya. Oke, kita nggak usah jauh-jauh, kita bergeser kita loncat dulu ke Malaysia deh ya. Kalau ke Malaysia, nah ini lebih dulu dan bahkan lebih lama. Kenapa saya bilang lebih lama? Karena Malaysia ternyata sudah memulai program makan gratis di negaranya ini dari tahun 1979, teman-teman. Jadi udah sekitar berapa tuh? 45 tahun yang lalu lah ya, kurang lebih jauh banget usianya. Nah, untuk program makan gratis di Malaysia ini disebut atau dinamakan RMT atau rancangan makanan tambahan. Nah, siapa-siapa saja sih yang menerima manfaat atau yang menjadi sasaran dari program RMT yang ada di Malaysia? Jadi pelajar yang dalam kategorinya sangat miskin ya, kemudian anak-anak penyandang difabel, kemudian masyarakat adat serta pelajar SD yang kurang mampu. Nah, untuk alokasi anggarannya sendiri ya, yang dianggarkan oleh pemerintah Malaysia ini diprediksi sekitar 289 juta ringgit Malaysia atau kita convert ke rupiah sekitar 949 miliar rupiah, hampir 950 miliar rupiah. Nah, untuk penerapannya untuk di Malaysia sendiri, jadi ini dibagi menjadi dua kategori. Jadi kenapa saya bilang dua kategori? Ini dikategorikan untuk anak-anak atau pelajar yang masuk sekolah pagi, kemudian masuk sekolah siang. Nah, kalau sekolah pagi, anak-anak yang masuk sekolah pagi berarti dapatnya makan siang itu, maksudnya makan gratisnya itu adalah sarapan ya. Jadi di pukul 7 sampai dengan 7.30, sementara untuk anak-anak yang masuk kelas atau sekolah siang, ini akan mendapatkan makan siang gratis pada pukul setengah 1 sampai dengan jam 2 atau pukul 14 siang. Nah, kita bergeser lagi dari Malaysia. Jadi di Malaysia itu tidak semua siswa atau murid itu mendapatkan makan gratis bergizi ya. Tetapi ada beberapa kategori yang mendapatkan, seperti tadi yang pertama itu pelajar sangat miskin, kemudian anak-anak penyandang difabel, kemudian masyarakat adat, yang keempat pelajar SD kurang mampu. Jadi yang mendapatkan itu adalah kategori-kategori yang seperti ini. Tidak semua pelajar atau siswa itu mendapatkan program atau mendapatkan makan gratis bergizi ya. Oke juga sebetulnya, karena tidak semua orang, tidak semua murid tidak mampu makan makan bergizi. Jadi yang diprioritaskan adalah mereka-mereka yang sekiranya tidak mampu makan makanan bergizi, gitu ya. Karena tidak semua murid itu tidak mampu. Yang tidak mampu mungkin cuma sebagian kecil ya. Dan itu yang harus dikasih bantuan makanan bergizi. Bagus juga, karena orang kaya, murid yang sudah kaya itu tidak semestinya kita bantu. Mereka sudah mampu untuk memakan asupan makanan-makanan bergizi gitu ya, tanpa dibantu pemerintah. Ya. Bahkan bisa lebih kandungan gizinya daripada yang dikasih oleh pemerintah atau kerajaan. Oke, dan di sana itu anggarannya sekitar 999 miliar dan itu penerapannya dibagi dua. Pagi sama siang gitu ya, tergantung masuk sekolahnya. Oke, lanjut. Juga Singapura juga punya program yang sama ya, makan gratis untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Nah, jadi kalau misalkan di Singapura ini kita lihat pada Agustus tahun
2022, di bulan Agustus tahun 2022, jadi sekitar hampir dari 2 tahun yang lalu, subsidi awalnya itu mengalami peningkatan ya. Jadi awalnya itu hanya $2 Singapura. Awalnya itu hanya $2 Singapura atau mungkin sekitar Rp23.000 per makanan, kemudian ditingkatkan atau dinaikkan menjadi $2,6 atau sekitar Rp30.000. Nah, ini untuk pemberiannya itu untuk sekolah dasar itu untuk 7 kali makan dalam waktu 1 minggu. Sementara untuk pelajar sekolah menengah itu alokasi anggarannya itu per porsi atau per makanannya itu adalah 40.000 makanan untuk 10 kali makan per 1 minggunya. Nah, jadi untuk program makan siang gratis di Singapura ini tidak hanya untuk program makan siang gratis aja ya. Jadi pada tahun 2022 ini diperluas menjadi tidak hanya pemberian makan siang gratis, tapi juga ada subsidi untuk transportasi dan juga subsidi makan untuk anak-anak di usia sekolah yang membutuhkan. Kemudian kita bergeser, ini yang paling besar anggarannya kalau kita lihat mungkin India, ya? Dari seluruh negara yang ada di dunia atau mungkin di Asia ya, yaitu India. Di India itu program makan siang gratisnya diberi nama MDMS atau Midday Meal Scheme ya. Jadi untuk pemberian program makan gratis yang ada di India ini, pemerintah India ini bekerja sama dengan organisasi nirlaba. Nah, untuk di India sendiri kita lihat bahwa program ini sudah mereka mulai diterapkan ya, implementasinya itu sejak tahun 1955. Wow, ini tadi kalau saya bilang mungkin daripada Malaysia. Seluruh negara, India itu yang paling besar. Besar kenapa? Karena pemberian makan ini menyasar 125 juta anak-anak untuk range atau skala usia 6 sampai dengan 14 tahun ya. Jadi ini memang paling besar jumlahnya di India. Makanya anggarannya pun juga besar. Kita lihat untuk anggarannya di periode 2021-2022 itu memakan Rp23,7 triliun. Kemudian untuk tahun kemarin 2023-2024 sampai dengan tahun ini yaitu sekitar hampir 21,5 triliun rupiah. Nah, untuk pembagian anggarannya ini untuk makan siang gratis di India ini dibagi dari dana pemerintah pusat dengan pemerintah negara bagian atau kalau kita Pemda, pemerintah daerah dengan pembagian 60-40 ya. Negara di Asia lainnya yang juga punya program makan siang gratis adalah Jepang. Kalau di Jepang diberi nama Shokuiku. Jadi kalau di Jepang, Shokuiku ini sudah dimulai sebenarnya sejak tahun setelah Perang Dunia Kedua ya, kurang lebih. Jadi sejak tahun 1954 sekitar itu. India. Kemudian pada tahun 1970 ini ditingkatkan lagi dalam hal pemenuhan nutrisinya. Jadi pada tahun 1970 ditingkatkan makanannya yang diberikan di program ini sesuai dengan standar nutrisi. Nah, program ini menyasar untuk pelajar mana aja? Untuk di sekolah dasar dan juga di sekolah menengah. Tapi untuk di Jepang tidak dikatakan semuanya itu gratis. Jadi pemberian makan siang ini tidak full gratis tapi sifatnya subsidi. Jadi pemerintah Jepang memberikan subsidi sehingga masih ada biaya yang dibebankan atau yang dibayar oleh murid atau dalam hal ini orang tua murid untuk anak-anaknya bisa makan gratis. Jadi dan tidak semua siswa ini tidak diberikan program makan siang gratis ini ya. Itu yang untuk di Jepang. Oke, itu tadi kita lihat. Jadi tidak hanya di Indonesia, beberapa negara, kurang lebih 76 negara juga sebelumnya sudah mulai ya menerapkan program makan gratis ini. Oke. Tadi yang di Malaysia, tolong dikoreksi kalau saya salah, tolong dikoreksi kalau saya salah paham dengan informasi yang barusan saya dapat bahwa ternyata di Malaysia itu tidak semua pelajar atau siswa mendapatkan program makan gratis ya. Tadi itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah pelajar yang sangat miskin, kemudian yang difabel, kemudian masyarakat adat, dan kemudian pelajar SD kurang mampu. Dan itu 4 kategori yang mendapatkan makan
bergizi gratis di Malaysia. Dan apakah yang mampu-mampu, murid atau pelajar yang mampu, mereka tidak mendapatkan makan gratis? Ya, tolong buat komen di ruang komen. Saya juga penasaran, saya pengen tahu. Karena setahu saya di Indonesia, itu semua siswa mendapatkan makan siang gratis. Tidak terkecuali, sekalipun dia dari orang kaya. Dan kalau dipikir-pikir sebetulnya lebih oke yang di Malaysia ya, karena lebih tepat sasaran, lebih tepat target. Mereka yang kurang mampu, pelajar yang kurang mampu yang mendapatkan makan bergizi gratis. Karena yang kaya itu, murid yang dari anak orang kaya itu tentu mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan gizi sendiri ya. Bahkan mungkin bisa lebih dari nutrisi yang diberikan oleh pemerintah kepada yang saat ini dilakukan makan siang gratis. Ya. Dan dengan program yang ada di Malaysia seperti itu, saya rasa tidak akan biayanya tidak akan semembengkak sekarang yang terjadi di Indonesia. Biaya anggaran untuk makan siang gratis ini sangat membengkak dan kabarnya sekarang sedang mengalami problem karena biayanya begitu fantastis. Bahkan sekarang ada isunya itu program makan siang gratis itu anggarannya akan sebagian mengambil dari uang zakat. Ada juga kabarnya sumbangan dari wali murid atau masyarakat. Dan yang paling menjengkelkan lagi adalah ada satu sekolah yang meminta iuran kepada wali murid, orang tua siswa, sekian juta untuk makan gratis gurunya di sekolah. Jengkel banget kan, jadi tidak mau kalah nih si gurunya. Dia tidak mendapatkan makan siang gratis dari pemerintah, dia malah minta makan siang gratis dari murid-muridnya, dari orang tua muridnya. Kan gila ya, menjengkelkan sekali. Dan itulah problem-problem program makan siang gratis, terutama anggarannya yang ada di Indonesia. Kalau menurut saya, secara hitung-hitungan, saya sih lebih oke yang di Malaysia. Karena kalau memang betul begitu ya, programnya, ya kategorinya yang mendapatkan makan gratis, kalau memang betul yang di Malaysia seperti itu, saya sih lebih setuju yang ada di Malaysia. Secara hitung-hitungan itu tidak akan menghabiskan anggaran yang begitu besar. Karena hanya pelajar-pelajar tertentu yang mendapatkan makan siang gratis. Intinya, pelajar yang dari anak orang kaya, mereka tidak mendapatkan makan gratis karena mereka sudah mampu dan dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya sendiri, gitu ya. It's okay, secara anggaran ini tidak akan begitu membebani negara, APBN. Ya. Sementara di Indonesia itu semua dipukul rata. Selama mereka statusnya adalah siswa, maka mereka mendapatkan makan siang gratis. Tidak peduli dia orang mampu, tidak peduli dia orang kaya, mereka dapat makanan gratis dari pemerintah. Dan yang terjadi apa? Anggaran makan siang gratis membengkak dan sekarang jadi kewalahan sendiri. Dari mana lagi mendapatkan anggaran dana makan siang gratis? Lagi-lagi nanti masyarakat yang dibebankan. Tunggu saja. Oke, dan sekali lagi saya mengatakan bahwa maka tidak heran kalau SDM di Malaysia itu lebih unggul daripada Indonesia dan IQ rata-rata di sana lebih tinggi daripada IQ rata-rata Indonesia. Itu data yang mengatakan ya, survei yang mengatakan ya, itu ada surveinya dan Anda boleh cari sendiri di Google gitu ya. Dan secara hitung-hitungan saya rasa saya lebih oke dengan yang dilakukan di Malaysia karena tidak semua pelajar mendapatkan makan gratis. Ya. Tetapi kalau di Indonesia semuanya mendapatkan makan gratis. Dan itulah yang terjadi. Anggarannya dapat dari mana lagi? Karena tidak sedikit anggarannya tuh. Oke, mungkin cukup itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan jangan lupa untuk bantu saya untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kalau Anda suka. Dan tulis pendapat Anda di ruang komen atas konten saya ini. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.